Jadi nanti kalau sudah tahu konsep momen gaya yang diputar di sepertiga di ujungnya, maka nanti bisa ditanyakan seperti ini. Berapakah momen inersia sebuah tongkat kalau diputar di sepertiga dari salah satu ujungnya? Seperlima dari salah satu ujungnya, sepersembilan, seperti itu. Itu ditanyakan. Bagaimana menyelesaikannya? Kalian ingat-ingat persamaan yang diputar di ini, yang diputar di ujungnya ini. Nanti gunakan logika seperti ini gitu ya. Jadi gunakan logika seperti ini. Seolah-olah pada saat diputar di sepertiga dari ujungnya itu kalian membagi tongkat ini menjadi dua bagian, sepertiga bagian, kemudian 2/3 bagian. Panjangnya seperti itu, termasuk masanya. Termasuk masanya. Nah, baik, ini untuk tongkat. Untuk yang lain, itu tidak saya turunkan. Jadi, kalau diputar pada ujungnya sepertiga ml kuadrat, M itu massa, L itu panjang tongkat. Kalau diputar pada tengahnya itu 1/12 ml kuadrat, ya kita dapatkan dari penyelesaian ini. Kemudian kalau katrol, ya katrol atau silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Kemudian kalau bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat, M itu massa, R itu jari-jari. Kemudian kalau bola berongga itu adalah 2/3 mr kuadrat. Ini kalau kita bicara tentang momen inersia benda beraturan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimanakah hubungan antara kecepatan momen gaya dan percepatan sudut ya. Momen gaya, kita akan mencari hubungan antara momen gaya tau itu dengan percepatan sudut. Ini perlu seperti ini. Kalau saya punya benda kita ikat kemudian kita putar begini, maka kita nanti bisa mencari momen gayanya itu kan sama dengan R kalikan F gitu ya. Kalau ini benda bermassa M, kemudian bergerak dengan kecepatan V, maka kita bisa mencari dengan hukum Newton. Hukum 2 Newton. Kelas 10, siapa yang ingat bagaimanakah bunyinya? Hukum 2 Newton. Percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gayanya, berbanding terbalik dengan masanya. dengan masanya. Baik. Lalu yang lain, di manakah di kau? Sehingga bisa ditulis sigma F itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ya, masukkan ke sini akan kita dapatkan tau itu sama dengan R kalikan M kalikan A. Seperti itu. Kemudian, hanya ini kita lihat. Karena ini geraknya melingkar, ya, maka kalau kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kalikan R, maka kalau kita turunkan akan kita dapatkan A itu sama dengan alfa percepatan sudut kalikan R. Sehingga A-nya ini, A-nya bisa kita ubah menjadi R kalikan M, A-nya itu alfa kalikan R. Nah, ini bisa kita ubah menjadi tau itu sama dengan massa R kuadrat kalikan alfa. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini apa ini? M kalikan R kuadrat sama dengan apa? Tadi. Ini?
Sama dengan apa? Sama dengan inersia. Oh, dan maka momen gayanya itu sama dengan I kalikan alfa. Sesuai dengan persamaan Newton ini, maka bisa kita katakan sigma tau itu sama dengan I kalikan alfa. Seperti ini. Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, baik, kita aplikasikan ke soal. Ya, kita aplikasikan ke soal. Saya contohkan soal. Saya tidak contoh soalnya kalian baca sendiri ya. Saya aplikasikan ke soal halaman 17. Ya, saya aplikasikan ke buku paket fisika halaman 17. Kita gunakan yang nomor 2, nomor 2. Ini kita jadikan contoh. Jadi, nanti kita akan manfaatkan bagaimanakah sigma tau itu sama dengan I kalikan alfa. Saya bacakan, karena masih banyak yang belum punya gitu ya, belum ambil. Sebuah katrol berbentuk silinder pejal, ini tolong diingat, sebuah katrol berbentuk silinder pejal. Berapakah I silinder pejal? Tadi berapa? Setengah? Wah, belum. Ayo, coba. Nanti kita jadikan contoh. Soal prestasi mandiri 1.3 ini kita jadikan contoh. Sebuah katrol bermassa, massa katrol diketahui. Massa katrol itu sama dengan 2 kg. Dihubungkan dengan sebuah beban bermassa, massa beban sama dengan 4 kg. Kemudian jari-jari diketahui, jari-jari katrol R sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan yang A, berapakah I-nya? Yang B, momen gaya. Yang C, percepatan sudut. Ini yang ditanyakan. Jadi kalau ada sebuah katrol seperti ini, kemudian ada gaya ke bawah seperti ini, nah, uraikan dulu anak-anak. Uraikan dulu, bentar. Tidak pas tengah. Kita uraikan dulu. Ya. Yang pertama ada gaya berat. W ini sama dengan massa kali gravitasi, berarti 40. Kemudian yang kedua, ini ada tegangan tali. Kemudian yang ketiga, kalau ini turun ke bawah, maka mutarnya searah jarum jam. Mutarnya searah jarum jam. Nah, mutarnya searah jarum jam. Di momen gaya tolong hati-hati ya. Kalau bendanya diam, momen gaya bendanya diam. Momen gaya itu bernilai positif kalau berlawanan arah jarum jam.
Tetapi kalau bendanya bergerak, maka tau itu positif yang searah dengan percepatan. Ini kan percepatannya begini. Nah, taunya kita positifkan. Seperti itu. Yang pertama, jawab. Karena yang tanyakan momen inersia katrol kan sama dengan setengah mr kuadrat. Ya. Silinder pejal atau katrol. Setengah kali massa katrol 2 kali jari-jari katrol kuadrat. Setengah kuadrat. Maka akan kita dapatkan 1/4 kilogram meter kuadrat. Nah, kemudian yang kedua ditanyakan momen gaya. Momen gaya itu sama dengan lengan kalikan gaya. Ya. Ini nih. Lengannya adalah ini, jari-jari. Jari-jari kalikan gaya. Gayanya ada tegangan tali sama dengan berat. Kalikan 40. Sama dengan setengah kali 40. Jawabannya adalah 20 Newton meter. Nah, kalau sudah, kita bisa mencari alfa. Jadi ini alfa itu sama dengan momen gaya dibagi dengan I. Momen gayanya 20, I-nya 1/4. Maka hasilnya adalah 80 radian per sekon kuadrat. Ini tentang contoh soal yang saya jadikan contoh di pokok bahasan ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau di sistem katrol, ini tolong hati-hati anak-anak. Ya. Jadi aplikasinya ini yang tolong hati. Aplikasi dari momen gaya, inersia, kecepatan sudut, dan sebagainya. Jadi aplikasi yang pertama, penggunaan yang pertama di katrol. Yang membedakan katrol kelas 10 dan kelas 11 itu ada di I. Sistem katrol ada yang seperti ini nanti. Sama seperti di kelas 10. 2 benda menggantung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berada pada bidang datar seperti ini. Nah, yang terakhir, berada pada bidang miring. Berada pada bidang miring, pada miringan alfa gitu ya. Ada model sistem katrol seperti ini. Atau benda menggelinding. Benda menggelinding itu artinya kalau saya punya bola pejal, ya, pada saat bola pejal ini permukaannya ini licin, maka bola ini akan tergelincir. Tetapi kalau permukaannya kasar, nah, pada saat kita gerakkan,
maka ini akan mutar. Ini yang dikatakan sebagai menggelinding. Itu. Dua model sistem seperti ini yang perlu kalian hati-hati. Baik, saya contohkan. Bagaimana menyelesaikan kalau ada sistem katrol seperti ini. Atau seperti ini, atau seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikan kalau ada benda menggelinding, baik pada bidang datar maupun bidang miring. Sekarang saya contohkan yang katrol dengan 2 beban. Kalian ingat-ingat ya, apa yang sudah kalian dapatkan di kelas 10. Cuma bedanya kelas 10 dan kelas 11 itu adalah katrolnya memiliki massa gitu ya. Kemudian di sini ya, sentuhan antara tali dengan katrol itu tidak dianggap licin. Itu bedanya bila dibandingkan dengan kelas 10. Ini kita anggap sebagai, kalau ini massa M1, kita dapatkan W1. Ini W2. Apa yang perlu kalian lakukan? Yang pertama adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja. W1, W2. Kemudian ini ada tegangan tali. Kalau ini W2 berarti T2, ini T1. Uraikan gaya-gaya yang bekerja. Yang saya kasih tanda merah ini adalah gaya. Gaya-gaya yang bekerja. Kemudian yang kedua, prediksi arah percepatan. Karena lebih besar 1, maka ini akan bergerak begini. A. Ini ke atas. Hanya. Kemudian katrolnya muternya gimana? Karena bergerak ke bawah, maka muternya begini. Ini berarti alfa. Sampai sini, ada pertanyaan dulu. Uraikan gaya-gaya yang bekerja. Saya tidak ingin kalian langsung menghafalkan rumus, tanpa tidak tahu dari mana asalnya. Harus tahu asalnya, rumus itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka bisa kita langkah yang kedua, setelah kita uraikan gaya-gayanya, kita tinjau sistem. Jadi langkahnya, uraikan gaya yang bekerja. Yang kedua, tinjau sistem. Gunakan sigma F sama dengan M kali A kalau geraknya translasi. Gunakan sigma momen sama dengan I kalikan alfa, itu kalau geraknya rotasi. Maksud saya seperti ini. Sistem, kalau ini kita anggap sebagai sistem 1, ini kita anggap sistem 2, ini kita anggap sebagai sistem 3, maka sistem 1 dan sistem 2 geraknya adalah geraknya translasi. Sedangkan katrolnya geraknya adalah gerak rotasi. Nah, baik. Kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu. Kalau sudah didapatkan ini, nanti hasilnya tinggal disubstitusikan. Substitusikan gitu ya. Persamaan yang muncul substitusikan. Baik, kita lihat sistem 1. Saya mulai dari sini. Sistem 1. Geraknya kan ke bawah. Geraknya adalah translasi, maka sigma F pada sumbu Y itu sama dengan M1 kalikan A. Tolong hati-hati, massa menyesuaikan. Ya. Kemudian kalau sudah dilihat ada berapa gaya di sistem 1 ini. Yang pertama W ke bawah, T ke atas. Perjanjian kalau bergerak yang searah dengan A atau yang searah dengan percepatan sudut itu kita positifkan. Sehingga W1 min T1 sama dengan M1 kalikan A.
Ini kita anggap sebagai kita selesaikan dulu. Maka min T 1 itu sama dengan M2 kalikan A min W1. Atau kalau kita sederhanakan menjadi T1 sama dengan W1 min M2 kalikan A. Ini di sistem 1. Kita anggap sebagai persamaan 1. Baik, yang kedua, kita lihat pada sistem 2. Geraknya translasi sigma F pada sumbu Y sama dengan M2 kalikan A. Ini insya Allah saya. Bentar. M1. Nah, saya lanjutkan. Gaya yang bekerja pada sistem 2 ini T2 ke atas, W ke bawah, W2 ke bawah. Sehingga yang searah dengan A, T2 min W2 itu sama dengan M2 kalikan A. Atau kita dapatkan nilai T2 itu sama dengan M2 kalikan A plus W2, persamaan 2. 1 dapat ini, 2 dapat ini. Sekarang kita lihat pada sistem 3. Ya, sistem 3. Geraknya gerak melingkar karena geraknya rotasi. Maka gunakan sigma tau, sigma momen gaya sama dengan I kalikan alfa. Nah, gaya yang bekerja atau momen gaya yang bekerja kan T1 dan T2. Jadi nanti akan muncul tau oleh T1 dan tau oleh T2. Yang searah dengan percepatan sudut kita positifkan. Maka 1 positif, 2 negatif. Sama dengan I-nya katrol kan sama dengan setengah M R kuadrat. Kemudian ini kan karena ini A, jadi tadi sudah saya beritahu bahwa A itu sama dengan alfa kalikan R. Sehingga alfanya sama dengan A dibagi dengan R. Coret-coret. Nah, kita akan dapatkan tau T1 min tau T2 itu sama dengan setengah M kalikan A. Setengah M kalikan A. Kemudian, nah, taunya itu, ya, momen gaya itu kan hasil kali antara gayanya adalah T1, kalikan lengan. Lengan itu adalah jarak antara poros tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Di sini adalah R. Ya. Min T2 kalikan R itu sama dengan setengah M kalikan A. Oh, ini sisa 1 R-nya ya. R. Bentar. M R kalikan A. R kalikan A. Sehingga nanti bisa kita tuliskan T1 min T2 kalikan R itu sama dengan setengah M R kalikan A. R-nya kita coret. T1 min T2 itu sama dengan setengah M kalikan A. Ingat, M-nya ini adalah katrol. Massa katrol. Ini persamaan 3. Nah, kalau saya tulis ulang, ya, karena papan tulisnya tidak cukup, ya. T1 sama dengan W1 min M1 kalikan A. T2 sama dengan M2 kalikan A plus W2. Kemudian T1 min T2 itu sama dengan setengah M kalikan K kalikan A.
Ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, kalau sudah kita dapatkan persamaan seperti ini, kita ingin mau cari apa? Ini persamaan 3 ya. Misalkan kita ingin mencari percepatan atau A. Kalian tinggal masukkan saja T1 dan T2 ini ke persamaan 3. Persamaan 1 dan 2 kita substitusikan ke 3. Sehingga akan kita dapatkan W1 min M1 kalikan A, ya, T1 ini dikurangi, ya, buka kurung M2 kalikan A plus W2, ini sama dengan setengah MK kalikan A. Kita selesaikan. W1 min M1 kalikan A, kita masukkan min M2 kalikan A min W2, itu sama dengan setengah MK kalikan A. Kalau sudah, yang ada A-nya kita gabungkan jadi 1 di sini. Sehingga kita dapatkan W1 min W2 itu sama dengan setengah MK kalikan A ditambah M1 kalikan A ditambah M2 kalikan A. Dari negatif pindah ruas jadi positif. Sehingga akan kita dapatkan W1 min W2 itu sama dengan setengah MK, ya, ditambah M1 ditambah M2, A-nya bisa kita keluarkan. Nah, kalau ditanyakan percepatan, berapakah A-nya? A-nya sama dengan ini W1 min W2 dibagi dengan setengah MK ditambah M1 ditambah M2. Ini anak-anak. Jadi kita sudah selesaikan persamaan untuk katrol. Nah, untuk katrol seperti itu. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Insya ada, Pak. Allah tidak ada, Pak. Insya Allah tidak ada, Pak. Nanti kalau masih kurang paham bisa dilihat kembali ya video di classroom-nya. Insya Allah saya saya rekam kemudian nanti saya upload di classroom lagi. Nah, baik, kalau sudah nyampe seperti ini, pada saat A-nya kalian masukkan ke persamaan 1, maka kalian dapatkan T1. A-nya ini masukkan kedua, kalian akan dapatkan T2. Kemudian kalau kalian masukkan ke alfa sama dengan A sama dengan alfa kalikan R, maka kalian bisa mencari berapakah percepatan sudutnya. Ini untuk untuk sistem katrol yang pertama. Untuk sistem katrol yang selanjutnya ya sama caranya ya. Jadi uraikan gaya-gaya yang bekerja, tinjau sistem, gunakan sigma F sama dengan MA. Kalau geraknya gerak lurus, gunakan sigma F sama dengan sigma tau sama dengan I kalikan nova. Kalau geraknya rotasi. Kemudian persamaan yang muncul tinggal kalian substitusikan. 3 langkah ini selesai. Pak, kalau nanti ada soal pilihan ganda, kemudian kita tahu mana A-nya yang mana masanya lebih besar. Kalau ini kan masa 1 lebih besar daripada masa 2. Masa 1 dan masa 2 diketahui. Boleh nggak, Pak, pilihan ganda langsung menggunakan rumus ini? Ya boleh. Cuma yang saya harapkan memang tidak, kalian itu bukan orang yang suka menghafal rumus. Tapi tahu persis pada saat ada rumus, kalian tahu persis bagaimana langkah mendapatkan rumus tersebut. Baik, sampai sini. Nah, baik, yang kedua sekarang. Yang kedua maksudnya saya gini. Untuk yang sistem katrolnya seperti ini, langkahnya sama.
Uraikan gaya-gaya yang bekerja, tinjau sistem, gunakan sigma F sama dengan M kali A, gunakan sigma tau sama dengan I kalikan alfa, substitusikan persamaan yang ditanyakan. Termasuk ini. Harus kalian bisa menguraikan berapakah berat dari massa M1 ini kalau berada pada bidang miring. Saya langsung ke menggelinding. Ya. Benda menggelinding sekarang. Pada saat kita bicara tentang benda menggelinding, maka menyelesaikan benda menggelinding tidak jauh beda dengan menyelesaikan sistem katrol. Ada sebuah benda seperti ini. Nah, berada pada bidang kasar, seperti ini, maka otomatis dia akan menggelinding. Ini tolong hati-hati. Yang pertama, uraikan gaya-gaya yang bekerja. Pasti memiliki gaya berat, ya. Kemudian gaya normal. Nah, kalau geraknya ke sana maka gaya gesek. Ini dulu. Langkah pertama, uraikan gaya-gaya yang bekerja. Kemudian kalau dia didorong ke sana, maka ini akan memiliki percepatan ke sana. Kalau didorong menggunakan gaya F misalkan seperti itu. Nah, lihat satu persatu. Ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, geraknya ini kan ada dua gerak di sini. Ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Ada gerak lurus, translasi, kemudian ada gerak melingkar, gerak rotasi. Kalau geraknya translasi, maka kita gunakan sigma F sama dengan M kalikan A. Gaya yang bekerja pada sumbu X, ini kan geraknya pada sumbu X. Gaya yang bekerja ini kan, ini sama ini. Sehingga bisa kita tulis yang searah dengan percepatan kita positifkan, min gaya gesek itu sama dengan M kalikan A. Oke, yang kedua sekarang. Sigma momen sama dengan I kalikan alfa. Kita anggap ini adalah bola pejal. Maka momen gaya yang bekerja kan banyak ini. W, N, F, F, G. Coba kalian ingat kembali definisi momen. Momen itu adalah, lengan gaya itu adalah momen hasil kali lengan dengan gaya. Ini dilihat. Kalau kita lukis garis kerja gayanya, lengannya 0. Ini kalau kita lukis garis kerja gayanya, W ini lengannya 0. N ini kalau kita lukis garis kerja gayanya, lengan gayanya 0. Sehingga nanti yang akan berpengaruh hanya gaya gesek saja. Maka gaya gesek kalikan jarak lengannya adalah R. Nah, karena ini bola pejal, setengah M R kuadrat, ya. Kemudian alfanya ini adalah A dibagi R. F gesek itu sama dengan setengah M kalikan A. Persamaan 2. Sehingga kalau kita ingin mencari berapakah A-nya, persamaan A-nya, maka kita bisa masukkan F min setengah M kalikan A itu sama dengan M kalikan A. Pindah ruas. F sama dengan M kalikan A ditambah setengah M kalikan A. MA-nya kita keluarkan. Ya. MA itu kan 1 plus
setengah. Sehingga kalau 1 ditambah setengah, atau kita dapatkan F sama dengan M kalikan A, 3/2. Maka A-nya itu sama dengan F dibagi M. Ini ke sana 2, ini 3. Bentar. Ini percepatannya. Percepatannya sama dengan 2F/3M. Demikian anak-anak, apa yang perlu saya terangkan yang berhubungan dengan konsep momen gaya, terus percepatan sudut, momen inersia, dan mengaplikasikan ke kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan katrol atau benda yang bergerak menggelinding. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Insya Allah tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya tutup ya. Saya tutup pertemuan pada siang ini. Nanti kalian bisa cek lagi di di Google Classroom hal-hal di video ini yang kalian tidak mengerti. Kemudian nanti setelah kalian sholat, setelah istirahat setengah jam, setelah kalian sholat, kalian sudah mulai mengerjakan dokumen yang saya berikan di Google Classroom. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas dari saya supaya tidak keteteran. Nanti berlanjut akan ada tugas-tugas berikutnya. Saya coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jangan